Dunia maya kembali digemparkan. Akun Instagram resmi milik Maestro Music Indonesia Ahmad Dhani mendadak berubah menjadi lapak jualan emas dan handphone. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar peretasan biasa untuk mencari keuntungan recehan. Di balik hilangnya kendali akun tersebut pada Rabu pagi 6 Mei kemarin, muncul sebuah kecurigaan besar yang terlontar langsung dari mulut sang musisi. Dhani mencium aroma pesanan di balik aksi hacker residivis asal Sulawesi tersebut. Apakah benar ada sosok musuh tersembunyi yang sengaja menyewa pemburu bayaran untuk membungkam atau merusak reputasi sang pentolan Dewa 19? Mulai dari kerugian puluhan juta yang dialami para pengikutnya, hingga keputusan mengejutkan di mana akun tersebut kini harus disita oleh sang istri, Mulan Jameela. Inilah 5 fakta mengejutkan di balik peretasan Instagram Ahmad Dhani yang penuh dengan teka-teki. Apa jadinya jika akun media sosial seorang musisi besar tiba-tiba berubah menjadi toko online abal-abal? Ya, kejadian mengejutkan menimpa pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani. Akun Instagram resminya yang memiliki jutaan pengikut mendadak lumpuh dan berpindah tangan pada Rabu pagi 6 Mei 2026. Bukan tanpa alasan, sang peretas langsung tancap gas mengubah profil Dhani menjadi lapak jualan emas dan handphone dengan harga yang tidak masuk akal. Lantas, bagaimana kronologi lengkap peretasan berulang ini bisa terjadi? Dihack tadi pagi jam 6 pagi. Setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya, dari jam 12 malam terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas. Ya, tentu ini sangat merugikan. Pertama, beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja? Hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, jam 6 pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah, ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani. Ya, karena diretas, diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah. Bukan hanya kehilangan akses komunikasi, Ahmad Dhani kini dilengkupi rasa prihatin yang mendalam. Pasalnya, peretasan ini telah memakan korban nyata. Sang musisi mengungkapkan setidaknya sudah ada 3 orang penggemar yang melapor karena terjebak tipu daya sang hacker. Tak main-main, total kerugian yang dialami para korban ini dikabarkan mencapai angka puluhan juta rupiah. Dhani mengaku sangat terpukul melihat pengikut setianya menjadi sasaran empuk modus jualan palsu di akun miliknya. Lantas, bagaimana tanggung jawab sang maestro dan langkah apa yang ia tempuh untuk melindungi penggemar lainnya agar tidak jatuh ke lubang yang sama? Tiga orang korban. 3 akun ya. Dengan total 60 juta bang berarti totalnya. Nah, yang baru itu tadi menyampaikan totalnya 60 juta ya kalau nggak salah. 60 juta. Jadi 40, 20. Nah, yang satu lagi saya lupa nih. Tak khawatir nanti salah. Tapi ada 3 orang. Ada yang 40 juta, ada yang 20 juta. Gitu. Terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya. Ya, saya sama Mas Alvin mohon maaf dan turut prihatin kepada mereka yang sudah menjadi korban ya. Sampaikan keprihatinan ya, karena ini kan
tidak dikehendaki bersama ya. Tapi sebenarnya kan saya kan nggak pernah jualan ya di Instagram ya. Harusnya udah mulai ada kecurigaan ketika akun Ahmad Dhani jualan itu, harusnya mulai curiga tuh. Berarti ini bukan akun Ahmad Dhani sebenarnya. Ahmad Dhani secara terang-terangan mengungkap bahwa pelakunya telah terlacak berada di wilayah Sulawesi. Yang lebih mengejutkan, sang peretas diketahui merupakan seorang residivis yang memang ahli dalam membobol akun-akun besar. Namun pertanyaannya, apakah ini murni aksi cari untung atau ada motif yang jauh lebih gelap? Kecurigaan pun muncul. Dhani menduga kuat bahwa serangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan adanya orderan atau motif pesanan dari pihak tertentu yang sengaja ingin membuat kegaduhan. Benarkah ada dalang lain di balik sang residivis ini? Dan apa tujuan sebenarnya dari pesanan peretasan tersebut? Terakhir sih dilacak itu ini dari mana? Indonesia Timur lah ininya gitu ya, wilayahnya. Cuman kita kan belum pasti nih, biar nanti kepolisian yang kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau saya mencurigai mereka ini pembayaran, dibayar untuk ngehack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. Berarti kenapa nggak dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ngehack akun saya? Kenapa saat-saat seperti ini gitu? Saat-saat saya butuh untuk memposting sebuah kebenaran, tapi kok diganggu, dihack dan lain-lain. Jadi kita kan jadi curiga. Kayaknya sih sama, kayaknya sih aktornya sama. Tak ingin membiarkan pelaku terus melenggang bebas, Ahmad Dhani mengambil langkah tegas dengan menyambangi Bareskrim Polri. Ini bukan lagi sekadar masalah kehilangan akses akun, melainkan upaya pembersihan nama baik dan perlindungan bagi masyarakat yang telah menjadi korban kerugian material. Didampingi tim hukum dan berkoordinasi langsung dengan pihak Meta serta Kominfo, Dhani memastikan bahwa setiap jejak digital sang hacker kini tengah diburu. Bagaimana kelanjutan proses hukum bagi sang residivis asal Sulawesi ini, dan mampukah langkah Bareskrim mengungkap dalang di balik layar? Jadi melalui akun IG-nya Mas Ahmad Dhani itu dilakukan penipuan ya oleh penjahat nih ya, oleh peretas, dan mengakibatkan kerugian, ada korban dan ada beberapa ternyata. Untung pulih itu dalam beberapa jam. Oleh karena itu Mas Dhani dan saya sebagai kuasa hukumnya itu punya tanggung jawab moral bahwa ini harus diusut tuntas dan benar-benar bahwa akun dalam masa peretasan itu betul-betul memang dihack ya. Jadi kita buat laporan kepada kepolisian karena Mas Dhani domisilinya di Jakarta Selatan dan ini bukan kasus yang sifatnya dengan orang lain, tapi kemudian lebih pada peretasan, cukup domisili dekat dengan Mas Dhani di Polres Jakarta Selatan. Kita buat laporan ini ya, laporan tentang peretasan atau akses ilegal, bahwa betul-betul bahwa tanggal kemarin itu akunnya Mas Dhani diretas. Tentu yang disangkakan ini jelas di pasal 322 ya kalau nggak salah, karena pasalnya ini kan sudah berubah dengan KUHP yang baru ya, dikompilasi dalam KUHP bukan lagi kemudian memakai undang-undang ITE. Jadi pasal tentang peretasan, tentang akses ilegal. Setelah akun Instagramnya sempat menjadi medan tempur bagi hacker residivis, kini sebuah keputusan besar diambil demi keamanan bersama. Meski akun tersebut telah berhasil direbut kembali, Ahmad Dhani belum sepenuhnya memegang kendali. Demi memutus rantai serangan susulan dan memantau setiap aktivitas mencurigakan, sang istri, Mulan Jamila, secara resmi turun tangan mengambil alih kendali akun tersebut. Istilah disita istri pun muncul sebagai bentuk proteksi agar kejadian memilukan yang merugikan penggemar puluhan juta rupiah tidak terulang kembali. Lantas, bagaimana cara Mulan Jamila menjaga benteng digital suaminya dari intayan hacker Sulawesi yang diduga sebagai pemburu bayaran?
sekarang akun saya sekarang dipegang istri beneran. Aduh, sedih saya. Jadi dikelola sama Mbak Mulan. Iya, jadi di ini. Padahal saya udah pengen posting lagi padahal. Oh, berarti dalam artian Fadil lebih selektif nih untuk memposting sesuatu. Saya bukan selektif, Mbak Mulan yang selektif. Kalau saya sih nggak pernah selektif. Bukan mengambil alih. Maksudnya dikelola sama Saya kan gaptek nih. Nah, orang Meta sama memulihkan akunnya itu mereaktivasi akunnya itu orang Meta bersama Mbak Mulan gitu loh. Jadi password supaya Mbak Mulan yang megang. Dijagain dulu lah sementara kan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.